Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah sampai pada Ghazwatu Uhud atau peperangan Uhud. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membawakan kisah bagaimana Nabi SAW terluka ketika perang Uhud, di mana luka beliau didapati dari seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah, yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang jelek, dan Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Ibnu Qami'ah wafat atau mati setelah perang Uhud dalam kondisi yang mengenaskan, yaitu diseruduk sama kambingnya sendiri sampai gelundung dari jurang. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di sini kemudian beliau membawakan kisah tentang difa'u Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana Talha bin Ubaidillah mati-matian menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Kata beliau, wa kana hadaful musyrikina qatla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa anna Talhata ibna Ubaidillah wa Sa'ad ibna Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qama bi butulatin nadiratin wa qatala bi basalatin munqati'atin nadhir hatta lam yadruka wa humatnan sabilan ilal musyrikina litahqiqi hadafihim. Orang-orang musyrikin mereka itu sangat berambisi membunuh Nabi SAW. Hanya saja mereka enggak kesampaian membunuh Nabi karena ada dua orang sahabat yang membela Nabi ketika itu mati-matian, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mereka mencegah, dua orang ini mencegah orang-orang musyrikin untuk mendekati Nabi SAW. Fa'indama tajama'al musyrikuna hawla Rasulullah SAW wa qutilan nafaru minal ansari dunahu SAW, baqiya Rasulullah SAW wa Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah man lil qaum. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi ketika terjadi kekacauan di mana banyak di antara sebagian sahabat yang lari dari perang Uhud karena mendengar kabar terbunuhnya Nabi SAW, maka yang bersama Nabi itu hanya segelintir sahabat. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ada orang musyrikin mau menyerang Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan orang Ansor untuk mencegahnya. Maka orang Ansor ini terbunuh. Kemudian datang lagi mau menyerang Nabi, Nabi perintahkan orang Ansor yang lain untuk mencegahnya, dan terbunuh juga orang Ansornya. Sampai akhirnya yang tersisa adalah Talha bin Ubaidillah yang ada di dekat Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan man lil qaum, siapa yang mau mencegah mereka, yakni mencegah orang-orang musyrikin untuk menyerang kita ini, siapa yang mau mencegahnya? Maka Talha mengatakan, ana, aku ya Rasulullah. Jazakallahu khair. Faqatala Talha qitalal ahada asyara hatta duribat yaduhu fatuti'at asabi'uhu. Maka Talha pun maju menghalau serangan orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau berperang sebagai atau seperti 11 orang, satu orang tapi seperti 11 orang. Kekuatannya Talha ini seperti 11 orang. Namun ternyata Talha kena luka di tangannya, bahkan jarinya terputus. Talha bin Ubaidillah jarinya terputus. Faqala hissun, maka Talha mengatakan his. Ya, his ini menunjukkan kalau ada sakit. Ya, kalau kita mungkin bahasa kita apa? Aduh, au, gitu. Ya, kalimat-kalimat semacam itu. Ya, kata penulis di sini,
his artinya kalimatun tuqal indal alam al-mufajir. His biasanya diucapkan ketika ada sakit yang tiba-tiba. Ya, ketika ada rasa sakit yang tiba-tiba. Fakala Rasulullah, maka ketika Talha mengatakan his, aduh, maka Nabi mengatakan lau qulta bismillah la rafa'atkal malaika. Seandainya kau tadi mengatakan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu. Dan maksudnya akan mengangkat sakitmu, akan mengangkat derajatmu. Wan nasu yanzurun, dan ketika itu kau disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu itu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, lau qulta bismillah la ra'aitu yubna laka biha baitun fil jannah wa anta hayyun fid dunya. Kata Nabi kepada Talha, seandainya kau tadi ketika terluka mengatakan bismillah, maka sungguh aku melihat kau dibangunkan rumah di surga padahal kau masih hidup di dunia ini. Tapi sudah dibangunkan rumah bagimu di surga. Imam Ahmad meriwayatkan tentang Talha bin Ubaidillah ini. Kata beliau, juriha Talha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa ishrina jirahatan. Ketika perang Uhud, Talha bin Ubaidillah ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan beliau gara-gara hal itu beliau terluka dengan jumlah luka 20 sekian luka, hanya untuk membela Nabi SAW. Gak kalah hebatnya sahabat yang lain, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wa amma Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu fakana min asyaddil muqatilina yawma Uhudin kama dzakarna. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau termasuk orang yang paling keras perlawanannya kepada kaum musyrikin di perang Uhud, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa kana mimman thabata ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma in hazaman nas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah seorang sahabat yang menyertai Nabi ketika terjadi kekacauan di perang Uhud. Sudah kita sampaikan ketika pasukannya Khalid ibn Walid melakukan counter attack, serangan balik, maka para sahabat terpecah menjadi 3 golongan. Apa saja? Yang lari. Yang kedua, yang bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang tetap berperang, apapun hasilnya mereka tetap bertahan di medan pertempuran, meskipun mereka tahu, meskipun mereka sudah mendengar kabar bahwa Nabi telah terbunuh. Ya, ini terbagi menjadi 3 golongan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk golongan yang bersama Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, kata beliau, nazalali an-nabi sallallahu alaihi wasallam kinanatahu radhiyallahu anhu yauma Uhudin. Jadi ketika perang Uhud, Nabi SAW itu mengeluarkan anak panah dari tempatnya. Apa nama tempat anak panah? Bukan masa busur. Hah? Yes, tempatnya anak panah. Tempatnya panah lah di kelompok nosen. Nah, ada tempatnya itu. Maka Nabi membantu aku mengeluarkan anak panah dari tempatnya itu, kemudian diberikan kepadaku oleh Nabi. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas memang adalah seorang pemanah, sniper. Nabi mengatakan, irmi fidaka abi wa ummi, lempar terus, panah terus wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, panai terus mereka. Diberikan panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dalam peristiwa perang Uhud ini, malaikat juga ikut serta di dalamnya. Tapi beda dengan perang Badar. Kalau di perang Badar, malaikat ikut serta memerangi orang-orang musyrikin Quraisy. Akan tetapi ketika perang Uhud, malaikat hanya bertugas menjaga Nabi SAW. Ya, bukan melakukan attack, tapi defense, menjaga Nabi SAW. Kata beliau, wa fi hadhil lahadhat
al-harija anzalallahu subhanahu wa ta'ala malaikatahu li himayati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat-saat yang tadi kita sebutkan kekacauan terjadi di perang Uhud, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ma'ahu rajulan yuqatilani anhu. Kata Sa'ad, ketika perang Uhud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dua orang yang sedang berperang bersama Nabi. Ada dua orang juga yang berperang bersama Nabi. Alaihima thiyabun bidun. Dua orang ini pakai pakaian yang sangat putih sekali. Ka'asyaddil qital, dan berperang dengan sangat serius, dengan sangat dahsyat peperangannya dua orang ini. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'd. Kata Sa'ad, aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Setelah perang, wis gak ketok maneh. Ya cuman ketika itu tok saya melihat dua orang tersebut. Imam Muslim menambahkan dalam sahihnya, kata Sa'ad, yakni Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Yang berperang tadi, dua orang yang pakai baju putih adalah Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Itu kita imani para malaikat itu memang memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Ya. Memang diberi kekuatan oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah. Jibril itu bisa menyerupai manusia. Sebagaimana dalam hadits Jibril yang panjang, yang masyhur, ya kan, Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya kan, ya itu menjelma menjadi seorang manusia. Nah, qultu nazalatil malaikatu li himayatir rasul wa lam yuqatilil malaikatu illa fi ghazwati badrin al-kubra. Kata Sa'ad, malaikat turun di perang Uhud hanya untuk sebatas menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat tidak pernah ikut serta peperangan, artinya malaikatnya juga berperang, itu hanya ketika perang Badar saja. Selain perang Badar, para malaikat tidak ikut berperang. Ya, mereka hanya sebatas menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, lam tuqatilil malaikatu fi yaumin siwa yaumi badrin. Kata Abdullah bin Abbas, para malaikat tidak pernah berperang kecuali dalam perang Badar saja. Tapi kita persingkat kisah tentang audatus sahabah haula Rasul sallallahu alaihi wasallam wastimatatuhum fit difa'i anhu, yaitu tentang para sahabat mulai berduyun-duyun mendatangi titik lokasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, para sahabat berpencar nggak karuan. Ketika para sahabat tahu bahwa Nabi masih hidup, mulai sedikit demi sedikit mereka menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang bagaimana para sahabat sudah tidak memperdulikan lagi dengan kehidupannya, sudah tidak memperdulikan lagi dengan nyawanya. Ya, para sahabat tahu resikonya adalah mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, wa ma kada sahabatu alladzina yuqatiluna al-musyrikin yasma'una sautar Rasul sallallahu alaihi wasallam yunadihim. Hampir-hampir para sahabat, mereka yang sedang sibuk memerangi orang-orang musyrikin, mereka mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil mereka. Nabi mengatakan, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Hatta akbalu ilaihi, sampai para sahabat yang ada di situ menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kathura fihimul jirah, padahal mereka itu banyak lukanya, tapi mereka masih berusaha untuk menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wallahu a'lam, para sahabat tahu bahwasanya menyambut panggilan Nabi wajib hukumnya.
Allah memerintahkan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ya apabila kalian dipanggil. Ya, maka mereka pun meskipun dalam kondisi luka, penuh luka badannya, mereka berusaha untuk menjawab panggilan Nabi, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'a ilaihi isabatun min ashabihi arba'ata asyara rajulan, sab'atun minal muhajirin wa sab'atun minal ansar. Maka berkumpullah di dekat Nabi ada sekitar 14 orang, 7 orang dari muhajirin dan 7 orang dari al-ansar. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha al-Ansari, Al-Harith ibnu Simma, Malik ibn Sinan, ya ayahnya Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Abu Dujana. Masih ingat Abu Dujana? Apa cirinya Abu Dujana? Oh ya, pakai ikat kepala warna merah. Kalau sudah pakai itu tidak akan dilepas sampai dia menang atau sampai dia terbunuh. Ya, Abu Dujana. Kemudian ada juga seorang sahabiah yaitu Ummu Amarah Nusaybah bintu Ka'ab radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian di sini kisah Abu Dujana. Bagaimana Abu Dujana sang pemberani ini mati-matian membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha haula'is sahabah yadfa'una al-musyrikina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma utu min quwwah. Maka mulailah para sahabat yang sudah ngumpul tadi, mereka mati-matian membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Ma'a kathratil jirahil lati fihim, padahal mereka sudah banyak lukanya di situ. Faqama Abu Dujana radhiyallahu anhu wa tarrasa nafsahu duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana tarrasa satara, menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya. Ya, Nabi ditutup sama Abu Dujana dengan badannya dia. Yaqa'un nablu fi dharihi wa huwa munhanin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta imtala'a dhahruhu sihaman. Dia pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari panah dan dari tombaknya orang-orang musyrikin Quraisy sampai punggungnya anak panah, jangan. Ya, sampai punggungnya penuh dengan anak panah. Wa huwa la yataharrak, dan dia sudah nggak bisa gerak lagi Abu Dujana ini. Ghairu mubalin ma asabahu fi sabilillah, tapi dia nggak peduli apa yang dia dapati itu, dia nggak pedulikan. Sepanjang itu fi sabilillah, dia tidak mempedulikan luka-lukanya. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kecintaan mereka kepada Nabi luar biasa. Mereka benar-benar mengamalkan konsekuensi cinta kepada Nabi adalah, yaitu mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Itu konsekuensi cinta kepada Nabi SAW. Sebagaimana siapa sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi karena dia lebih mencintai dirinya daripada Rasul SAW? Siapa sahabat? Umar bin Khattab. Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh kau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Nabi mengatakan, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, al-an fa innahu al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang kau adalah orang yang lebih aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan, al-an ya Umar. Nah, baru sekarang keimananmu benar wahai Umar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini banyak disebutkan tentang butulah
patriotisme sebagian sahabat ya kurang lebih mirip dengan kisah-kisah yang tadi kita sebutkan, seperti kisah Abu Talha radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu, kemudian juga kisah patriotisme dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan juga Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini disebutkan banyak, cuman karena ini judulnya yang kemarin di-share itu adalah terbunuhnya Ubay ibn Khalaf. Ya, ini sebenarnya masih kelewatan panjang. Tapi nggak apa-apa, mungkin insya Allah pertemuan berikutnya kita kembali lagi, karena sudah kadung judulnya tewasnya Ubay ibn Khalaf. Dan Ubay ibn Khalaf itu termasuk di antara tokoh Quraisy yang namanya disebut bersamaan dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun oleh Nabi SAW, yaitu tentang orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kata Nabi, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat ini wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qarun wa Ubay ibn Khalaf. Nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay ibn Khalaf. Dia seorang pedagang, Ubay bin Khalaf ini. Kata para ulama dalam hadis tadi, barang siapa yang kepemimpinannya menjadikan dia lalai dari beribadah kepada Allah, maka dia seperti Fir'aun. Kemudian Haman, seorang pejabat. Ya, Haman seorang pejabat. Barang siapa yang jabatannya melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti Haman. Sedangkan Qarun, orang yang kaya raya. Barang siapa yang kekayaannya melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, maka dia seperti Qarun. Sedangkan Ubay bin Khalaf adalah pedagang. Barang siapa yang perniagaannya, perdagangannya melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, maka dia seperti Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf, wallahu a'lam, adalah satu-satunya orang yang namanya disebut di dalam hadis secara jelas bahwa dia dibunuh langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kita tahu Nabi itu kalau ikut peperangan, Nabi paling terdepan, dan Nabi pasti membunuh lawan-lawannya. Tapi tidak disebutkan siapa orang-orang yang pernah dibunuh oleh Nabi SAW ketika peperangan itu. Hanya Ubay bin Khalaf yang namanya disebut langsung dibunuh oleh Nabi SAW. Ya. Kita baca di sini kisahnya. Falamma asnada Rasulullah SAW fi Syam, adrakahu Ubay ibn Khalaf. Jadi ini karena kita lewati ya. Nabi SAW itu mundur ke belakang karena semakin terpukul pasukannya, semakin dipukul mundur sampai akhirnya ke atas gunung Uhud. Pernah kita kisahkan, peperangan Uhud itu terjadi di pelatarannya, bukan di atas gunungnya, awas. Jangan dianggap perang Uhud itu perangnya itu terjadi di atas gunungnya, tidak, tapi di pelataran gunung Uhudnya. Ini ada ya bayang. Nah, ini gunung Uhud, ini Jabal Rumat, apa namanya, yang 50 orang pemanah itu, dan di sini. Nah, itu peperangannya terjadi di sini. Ya, terjadi di sini. Ini gunung semua ini. Peperangan terjadi di sini. Nah, Khalid muter dari sini. Khalid ketika melakukan serangan balik itu muter dari belakang Bukit Rumat itu. Nah, Nabi semakin mundur ke belakang. Beliau dan para sahabat yang tersisa naik ke atas gunung tersebut, menyusuri Asy-Syab. Ya, Syab adalah ya jalan setapak yang ada di lereng-lereng gunung itu. Apa namanya di sini? Hah? Tebing ya? Ya, itu disebut Syab.
Dan ketika itu Ubay bin Khalaf mendapati Nabi SAW di Syi'ab itu, di jalan-jalan setapak di gunung itu. Ubay mengatakan, "Aina Muhammad? Di mana Muhammad? La najautu in najat." Aku tidak akan selamat kalau Muhammad masih selamat. Faqala al-qaum, maka kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatifu alaihi rajulun minna?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu." Maka ketika mendengar tantangan dari Ubay bin Khalaf itu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah boleh salah seorang di antara kami yang meladeni dia?" Kata Nabi, "Da'u, jarno, biarkan dia, tinggalkan dia, biarkan." Dalam riwayat yang lain, fa'daradahu rijalun minal mu'minina liyaqtuluhu, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru, istaghfiru, fahallu sabilahu." Dalam riwayat yang lain, para sahabat mereka ingin meladeni Ubay bin Khalaf tadi. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia, biarkan dia, biarkan dia mendekat, biarkan dia mendekat. Falamma jana minhu tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbata min al-Harith ibn Simma radhiyallahu anhu. Ketika Ubay bin Khalaf semakin mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dibiarkan para sahabat, jangan mendekat ke dia, biar dia yang mendekat ke sini. Maka ketika semakin mendekat Ubay bin Khalaf, maka Nabi mengambil tombak dari Al-Harith ibn Simma radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma akhadha sallallahu alaihi wasallam intafadha biha intifadan tatayara anhu ashabuhu tatayura asy-sya'ra an dhahril ba'iri idzan tafadha. Thumma istaqbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'anahu fi turquwatihi min furjatin baina sabiqatid dar' sabiqatid dir' wa baydati tajahdaha minhu ay min at-ta'na an firasihi miraran. Ketika semakin mendekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengayun-ngayunkan tombaknya. Apa istilahnya? Ngekar. Ya, mulai ngekar. Kemudian semakin mendekat, maka dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkena turquwa. Ya, turquwa itu antara leher dengan tulang. Di sini antum ada tulang. Nah, kemudian di sini ada jeglongan. Apa jeglongan? Ada lubang. Ada lubang sini antara leher dengan tulang ini. Bukan tulangnya. Ini turquwa itu. Ya Allah alam, kalau lihat penjelasannya sih di situ. Ya, ada sabun, bener. Iya. Ya, jare wong-wong ada sabun. Kalau kurus kelihatan. Anak kelihatan ini. Maka dia pun terluka di situ. Lukanya enggak begitu besar sih. Ya. Waja'ala yahuru kama yahuru thawr, maka dia pun berteriak. Ya, dia pun berteriak dengan sangat kencang. Falamma raja'a ila Quraisy wa qad hadashahu fi unuqihi hadshan ghairu kabirin. Ketika dia kembali ke orang-orang Quraisy, kembali ke kaumnya, dalam kondisi lehernya tadi itu sudah terluka, ghairu kabirin, lukanya enggak besar. Qala qatalani wallahi Muhammad. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Wallah, Muhammad membunuh saya. Muhammad membunuh saya." Faqalu lahu, maka mereka mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, "Dhahaba wallahi fuaduka, wallahi inna bika min ba'sin." Semoga Allah semoga Allah menghilangkan apa yang ada di dalam hatimu, kesedihan darimu. Demi Allah, kau enggak apa-apa kau ini, cuman luka kecil gitu toh. Bahasa kita kok lebay. Ya kan, kok berlebihan, luka kecil itu saja sudah heboh. Saya dibunuh sama Muhammad. Lebay. Kata mereka, nggak apa-apa luka kecil kayak gini kok. Innahu qad kana qala li bi Makkah ana aqtuluka fa wallahi law basata alayya laqatalani. Kata Ubay bin Khalaf, "Ya, sungguh Muhammad telah membunuhku, meskipun ini luka kecil, ini pembunuhan terhadapku." Kenapa? Karena dulu ketika masih di Mekah, yaitu ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, Muhammad pernah berjanji kepadaku, "Inni aqtuluk, aku akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf."
Maka kata Ubay bin Khalaf, demi Allah, seandainya Muhammad meludaiku saja, mati aku bisa. Jangankan kena tombak, didoni toh wis mati aku bisa. Karena Muhammad sudah mengatakan, aku yang bunuhnya. Itu orang-orang Quraisy, mereka itu takut kalau sudah Nabi mengucapkan sesuatu, karena Nabi itu dikenal orang yang tidak pernah berdusta. Dan Nabi dikenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Ma jarrabna alika kadhiba, kata orang-orang Quraisy. Kami tidak pernah menganggap engkau berdusta, wahai Rasulullah. Wa qissatu dzalika anna Ubay ibn Khalaf kana yalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fayaqul. Kisah yang dimaksud sama Ubay bin Khalaf itu, ini kita flashback ketika Nabi masih di Mekah. Ketika Nabi masih belum hijrah. Pada suatu ketika Nabi bertemu dengan Ubay bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, ya Muhammad, inna indi farasan a'lifuhu kulla yawmin faraqan min duratin aqtuluka alaihi. Wahai Muhammad, sekarang aku miara kuda. Ya, sekarang ini aku memelihara kuda yang aku beri makan dia setiap hari. Yang mana dengan kuda inilah nanti aku akan membunuh dari atas kudaku ini. Aku akan membunuhmu dari atas kudaku ini, kata dia. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian Nabi menjawab Ubay bin Khalaf ini dengan mengatakan, bal ana aqtuluka insyaallah. Justru aku yang akan membunuhmu, wahai Ubay bin Khalaf, insyaallah. Wa ma ta'adullahi bi sarafin wa hum raji'una ila Makkah. Ya. Maka Ubay bin Khalaf, sang musuh Allah ini, mati di sebuah tempat yang jaraknya itu 10 mil dari kota Mekah. Jaraknya 10 mil dari kota Mekah. Ketika perjalanan pulang ke kota Mekah itu, dari perang Uhud itu pulang ke kota Mekah, disitulah Ubay bin Khalaf tewas. Kurang berapa menit? 3 menit, 5 menit. Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah azza wa jalla. Sungguh besar murka Allah subhanahu wa taala kepada seseorang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, yang bunuh bukan sahabat jemaah. Yang membunuh adalah langsung tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh besar murka Allah kepada orang ini yang telah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu fi sabilillah ihtirazun mimman yaqtuluhu fi haddin aw qisasin. Lianna man yaqtuluhu fi sabilillah kana qasidan qatlahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi mengatakan fi sabilillah, orang yang dibunuh oleh Rasulullah ketika berperang. Kenapa Nabi menyebutkan fi sabilillah? Untuk menghindari orang-orang yang dikisos. Karena orang-orang yang dikisos ini juga siapa yang membunuh? Nabi juga. Tapi sama nggak dengan yang dibunuh di peperangan? Berbeda. Kalau yang dibunuh ketika kisos itu orang muslim yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, dirajam, ya. Tapi orangnya masih muslim meskipun dia dibunuh oleh Nabi SAW ketika kisos. Tapi kalau yang dibunuh oleh Nabi itu dalam peperangan, itu yang masuk dalam hadis tadi, ishtadda ghadabullah, sungguh besar murka Allah kepada seseorang yang dibunuh oleh Rasul di medan peperangan. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wa imamu dhalalatin wa mumassilun minal mumassilin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat yaitu seseorang yang membunuh seorang nabi
seorang yang membunuh Nabi. Ada Bani Israel hobinya bunuh Nabi. Ya, Bani Israel itu hobinya membunuh Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qaulan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq." Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir sedangkan kami yang kaya raya. Kata Allah, kami akan catat ucapan mereka dan kami akan balas perbuatan mereka yang telah membunuh para nabi. Maka itu termasuk di antara orang-orang yang keras siksanya di akhirat. Orang yang membunuh nabi atau dia dibunuh sama nabi. Ini Ubay bin Khalaf ini. Yang bunuh dia adalah nabi. Atau imam, ya seorang imam pemuka agama yang menyesatkan umatnya. Atau yang termasuk siksanya paling keras adalah mumathil, yaitu musawwir, tukang gambar, ya tukang gambar makhluk hidup. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sejenak. Tadi kita sebutkan di antara orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW ada seorang wanita yang bernama Ummu Amarah Nusaybah pintu Ka'ab radhiyallahu anha. Ya, beliau seorang wanita. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, kok wanita perempuan ikut dalam peperangan? Ya, apakah boleh seorang wanita ikut serta dalam jihad? Maka di sini dijelaskan tentang jihadun nisa, tentang jihadnya para wanita-wanita muslimah. Kata beliau, walaqad daraba nisa'us sahabati radhiyallahu anhunna arwa al-amthilati fi ghazwati Uhudin al-azimah fakunna yasqina al-atsya wa yudawina al-jarhan. Kata beliau, orang perempuan, para wanita-wanita sahabiah, mereka juga ikut serta dalam peperangan Uhud. Namun keikutsertaan mereka adalah dalam rangka yasqina al-atsya, untuk memberi minum kepada lelaki-lelaki, pasukan-pasukan lelaki yang kehausan, atau untuk mengobati mereka-mereka yang terluka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, kata dia, walaqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakrin As-Siddiq, dan sungguh aku telah melihat Aisyah binti Abi Bakar, wa Ummu Sulaim, aku melihat Ummu Sulaim, wa innahuma lamushammiratani ara khadama suruqihima tanqulanil qirab ala mutunihima thumma tufrighanihi fi afwahihil qaum thumma tarji'an fatamla'aniha thumma taji'an fatufrighanihi fi afwahil qaum. Itu kerjaan mereka. Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim, mereka itu menyingsingkan lengan baju mereka untuk mengambil air, kemudian diberikan kepada orang-orang lelaki. Setelah habis, mereka kembali mengambil air dan diberikan lagi kepada orang-orang laki-lakinya. Ya, kemudian ada seorang sahabiah juga yang bernama Ummu Salid. Ya, Ummu Salid pakai ta. Ya, Ummu Salid. Wa hiya walidatu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia adalah ibunya Abu Sa'id Al-Khudri. Ummu Salid, ibunya Abu Sa'id Al-Khudri. Kanat zaujan li Abi Salid. Dia dulu istrinya Abu Salid. Famata anha qabla al-hijrah. Tapi ternyata Abu Salid meninggal sebelum hijrah. Fatazawwajaha Malik ibn Sinan Al-Khudri. Maka dia pun dinikahi oleh Malik bin Sinan Al-Khudri. Fawaladat lahu Aba Sa'id. Nah, baru melahirkan sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ibunya Abu Sa'id Al-Khudri namanya Ummu Salid. Bapaknya namanya Malik ibn Sinan Al-Khudri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Tha'labah bin Abi Malik. Panjang kisahnya. Sebentar kita ringkas.
Ya, kita ambil kesimpulannya dari riwayat dari ucapan Imam An-Nawawi. Kata beliau, dalam kisah-kisah tadi tentang keluarnya sebagian sahabian, keikutsertaan mereka di perang Uhud, kata beliau, jawazu khurujin nisa fil ghazwi wal intifa'i bihinna fis saqi wal mudawati wa nahwihima. Dari sini dibolehkan, kata Imam An-Nawawi, para wanita ikut serta dalam peperangan, namun keikutsertaan mereka adalah yaitu dua tadi diantaranya, memberi minum dan juga untuk mengobati. Ya, memberi minum dan mengobati. Apa yang semisal dengan itu? Untuk keperluan-keperluan yang semisal dengan itu, bukan berhadapan-hadapan langsung dengan musuh. Wa hadhil mudawatu limaharimihinna wa azwajihinna. Itu pun yang diobati sama dia khusus mahram-mahram mereka saja. Ya, yang diobati khusus mahram-mahram mereka saja. Karena bersentuhan langsung ya atas suami-suaminya. Wa ma kana minha li ghairihim la yakunu fihi massu basyaratin illa fi mawdhi'il haja. Ya, dan mereka tidak menyentuh lelaki-lelaki lain kecuali dibolehkan kalau memang sudah dalam kondisi yang benar-benar darurat. Ya, dalam kondisi yang benar-benar darurat. Tapi kalau tidak, nggak boleh dia menyentuh lelaki-lelaki yang tidak halal baginya. Kemudian kata beliau, fal islamu yubihu lil mar'ati al musyarakata fil jihad. Islam membolehkan para wanita ikut serta dalam jihad. Lakin bisyarat, tapi dengan syarat at-tadayyun wa tasawwun wa ta'affuf wa adamil ibtidali wal wuqu'i fil ma'adim. Keikutsertaan wanita dalam perang itu dengan syarat wanita tetap menjaga agamanya, tetap menjaga batasan-batasan syariat, tetap menjaga kehormatannya, ya, tetap menjaga pakaiannya, menjaga, harus menghiasi dirinya dengan rasa malu juga, ya, dan tidak boleh dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Nah, mau perang misalnya berdandan, bersolek, ya, ikut serta, ya, tujuannya cuma untuk ngobati atau ngasih minum, tapi dandanannya naudzubillah kok kata kondangan. Wa illa, kalau dia tidak, wanita-wanita ini keikutsertaan mereka tidak menjaga agamanya, tidak menjaga wibawanya, maka kata beliau, kana dararuha aktsar min naf'iha. Mudaratnya keikutsertaan wanita ini lebih besar daripada manfaat ikutnya para wanita. Wa ifsaduha aktsar min islahiha. Dan wanita kalau sudah ikut perang, sudah ikut serta dalam jihad, namun tidak menjaga agamanya, maka dia lebih banyak merusak daripada melakukan perbaikan. Ya, maka wanita hanya sebatas itu. Dia ikut peperangan bukan berhadapan-hadapan langsung dengan musuh, akan tetapi hanya sebatas untuk keperluan-keperluan di balik para pasukan-pasukan kaum muslimin. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setelah Ramadan, ya. Ya, insyaallah setelah Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah Ramadan dalam keadaan seluruh amal saleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.